diri. Puncak dari ketundukan dan kekhusyuan, itulah ibadah. Jika seseorang memberikan puncak ketundukannya, puncak kekhusyuannya, puncak perendahan dirinya kepada selain Allah, maka orang tersebut telah jatuh kepada kesyirikan yang disebut dengan musyrik. Nah, jadi tidak mudah seseorang itu untuk dicap musyrik. Tidak mudah seseorang itu dikatakan perbuatannya syirik. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya, menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus untuk menambah ilmu dalam majelis-majelis ilmu berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48
dan juga nanti surat Muhammad ayat 34, karena kedua ayat ini saling terkait. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Apabila Allah disekutukan, maka Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka benar-benar dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita setidaknya dua hal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik. Artinya, jika seseorang itu mati dalam keadaan syirik. Nah, ini yang pertama, bahwa apabila seseorang itu mati dalam keadaan musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa dia. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa sebagian orang yang Allah kehendaki, yaitu dari pelaku dosa besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak bagi semua orang, tetapi bagi sebagian orang yang Allah kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik. Apa itu syirik? Asyirku artinya adalah ibadatu ghairillah. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah. Nah, ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka orang itu disebut musyrik. Baik dia beribadah hanya kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik, dan orangnya namanya musyrik. Perbuatannya namanya syirkun, syirik, sementara orang yang melakukannya itu namanya musyrik, pelaku kesyirikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lah, ibadah yang apabila diperuntukkan untuk selain Allah itu menjadi musyrik pelakunya, yang disebut dengan syirik perbuatannya, itu seperti yang sudah kita jelaskan dalam pembahasan suratul Fatihah, artinya adalah nihayatut tazallul atau ghayatut tazallul, puncak perendahan diri. Nah, jadi inilah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada syirik apabila dialamatkan, ditujukan kepada selain Allah. Yaitu ketika seseorang
itu memberikan puncak perendahan diri, puncak ketundukan dan kekhusyuannya kepada selain Allah, maka orang tersebut jatuh kepada syirik, menjadi musyrik. Itu maknanya. Bukan sekadar seseorang taat kepada selain Allah disebut syirik, bukan. Karena ibadah itu bukan sekedar taat. Bukan sekedar seseorang takut kepada selain Allah itu disebut syirik, tidak. Karena ibadah itu bukan sekedar takut saja. Bukan sekedar seseorang itu berharap kepada selain Allah, kemudian dia jatuh pada syirik. Karena ibadah itu bukan sekedar berharap. Bukan ketika seseorang sekedar memanggil nama selain Allah dalam doanya, kemudian dia jatuh kepada syirik, menjadi musyrik. Tidak. Karena ibadah itu bukan sekedar memanggil, tetapi ibadah adalah puncak dari perendahan diri, puncak dari ketundukan dan kekhusyuan. Itulah ibadah. Jika seseorang memberikan puncak ketundukannya, puncak kekhusyuannya, puncak perendahan dirinya kepada selain Allah, maka orang tersebut telah jatuh kepada kesyirikan yang disebut dengan musyrik. Nah, jadi tidak mudah seseorang itu untuk dicap musyrik. Tidak mudah seseorang itu dikatakan perbuatannya syirik. Karena kita sering seseorang itu kemudian menyebut sesuatu yang bukan syirik itu dianggap sebagai kesyirikan. Memang sebagian hal yang disebut sebagai syirik itu adalah dosa, tetapi tidak setiap dosa itu adalah kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Dia adalah bagian dari jenis kekufuran. Ini harus diwaspadai. Artinya apa? Tidak mudah untuk menilai seseorang itu jatuh kepada syirik atau tidak. Nah, seperti yang sudah pernah kita ceritakan, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Kemudian beliau sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud adalah sebuah bentuk perendahan diri. Ketika Rasulullah sujud, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah, padahal sujud adalah merupakan bentuk gambaran perendahan diri, itu saja Rasulullah tidak mensyirikkan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah tidak mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, asyrakta, kamu sudah musyrik. Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah hanya bertanya, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ya karena kami melihat orang-orang sana di Syam sana, di Yaman sana, mereka pada sujud kepada raja mereka. Mereka pada sujud kepada tokoh-tokoh agama, kepada para panglima mereka. Sedangkan engkau lebih mulia daripada mereka, maka engkau lebih layak untuk disujuti daripada mereka. Maka saya sujud hormat kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Artinya apa? Enggak boleh, haram dalam syariat Islam untuk dilakukan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, asyrakta, kamu sudah syirik. Bagaimana dengan bentuk-bentuk selain sujud tahiyah? Tentu kita harus berhati-hati, jangan kemudian mudah menuduh syirik kepada seseorang, padahal perbuatannya itu sama sekali tidak ada mengandung unsur kesyirikan. Karena syirik artinya ibadatu ghairillah, ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah artinya memberikan puncak keperendahan dirinya, memberikan puncak
ketundukan dan kekhusyukannya kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik merupakan bagian dari kekufuran. Karena kufur itu dibagi menjadi dua dari satu sisi. Karena kemarin kita juga sudah jelaskan bahwa kufur itu ada berapa? Ada 3. Yaitu ada kufur keyakinan, ada kufur perbuatan, dan ada kufur perkataan. Nah, di sisi lain, kufur itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya kufur syirik. Yang kedua kufrun ghairu syirik. Nah, yang pertama adalah kufur syirik. Yang kedua adalah kufur yang bukan syirik. Artinya yang pertama adalah kufur yang mengandung unsur syirik, unsur ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Nah, kufur syirik, kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, namanya kufur syirik. Ini yang dimaksud pada ayat ini, yaitu kufur syirik. Pada surat An-Nisa ayat 48 ini, yaitu kufur syirik. Maka setiap kesyirikan itu adalah kekufuran, tetapi tidak setiap kufur itu syirik. Jadi kalau syirik itu mesti kufur, karena syirik adalah salah satu bagian dari jenis kekufuran. Tetapi tidak setiap kufur itu berupa kesyirikan. Ada kalanya seseorang melakukan kekufuran, tetapi kekufuran yang dilakukannya itu tidak mengandung unsur kesyirikan, karena nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Nah, jika seseorang misalnya dia sujud kepada berhala, dia sujud kepada matahari, nah, maka di sini apa? Maka dia di sini kufur yang dilakukannya mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Maka yang seperti ini namanya apa? Kufur syirik. Ini syirik namanya. Pelakunya namanya kafir musyrik. Orang kafir yang musyrik. Karena yang dilakukannya mengandung unsur syirik, mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Kalau ada seseorang dengan lisannya dia mencaci maki Allah, dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim, dengan lisannya dia mengatakan Allah itu bodoh misalnya, atau dengan tangannya dia membuang Al-Quran ke tong sampah dengan sengaja dan tahu, maka di sini ada unsur ibadah kepada selain Allah atau tidak? Nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Tetapi ada unsur pelecehan terhadap Allah. Ada unsur pelecehan terhadap kitab-kitab Allah. Maka di sini juga kufur, tetapi tidak mengandung unsur syirik. Tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kufur syirik adalah kufur yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang mati dalam keadaan syirik, yang mati dalam keadaan syirik. Itu yang dimaksud. Karena yang dinilai di sini apa? Yang dinilai adalah ketika seseorang itu mati. Tetapi ketika seseorang itu masih hidup, kemudian dia melakukan kesyirikan. Misalnya dia beribadah kepada selain Allah. Dia meyakini ada pencipta selain Allah. Dia meyakini bahwa ada pencipta manfaat, madarat selain Allah. Dia meyakini itu. Artinya apa? Dia telah jatuh kepada kesyirikan. Apakah dia bisa menghapus dosanya? Dia bisa menghapus dosanya dengan cara kembali masuk ke dalam agama Islam, dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya saja apa?
Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, pahala amal soleh yang dia lakukan sudah habis seluruhnya dan dia harus memulai mengumpulkan pahala dari awal. Tetapi dia masih berpeluang di akhirat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kembali lagi masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika dia mati dalam keadaan muslim, tidak dalam keadaan syirik, maka dia masih memiliki peluang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika seseorang musyrik, kemudian kesyirikannya itu tetap berlanjut sampai dengan dia mati, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam, sampai dia mati dia dalam keadaan musyrik, maka di sini apa? Maka di sini dia tidak ada peluang untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak mengampuninya. Di akhirat sama sekali nggak ada peluang sekecil apapun untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seseorang harus berhati-hati, jangan sampai jatuh kepada kesyirikan ini, karena akan sangat fatal sekali akibatnya nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kufur yang tidak mengandung syirik nanti akan kita bahas dalam ayat berikutnya. Itu juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang menjelaskan tentang itu, nanti akan kita bahas dalam surat Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan yang kedua yang tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya para pelaku dosa besar sebanyak apapun selama dia tidak jatuh dalam kekufuran, dalam hal ini kesyirikan, maka jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuni dosa dia. Jadi di sini apa? Dikatakan dalam ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Dosa di bawah syirik. Dosa di bawah syirik, di bawah kekufuran. Apa? Seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti minum khamar, seperti berzina, seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Pokoknya bukan syirik, dosa di bawah syirik tingkatannya. Maka apa? Jika Allah berkehendak untuk mengampuni orang tersebut, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Tetapi jangan kemudian seseorang salah paham dalam hal ini. Oh, kalau begitu saya berbuat dosa saja, kan bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini prinsip yang keliru. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kita termasuk orang yang dikehendaki untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena di sini ada firman Allah di sini, Allah tidak berfirman berhenti pada wa yaghfiru ma duna dzalika. Tidak seperti itu. Tapi ada lanjutannya liman yasha. Liman yasha. Ini yang masalah. Liman yasha. Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya para pelaku dosa besar nanti di akhirat itu terbagi menjadi 2. Para pelaku dosa besar di akhirat nanti, di akhirat itu terbagi menjadi 2. Terkelompokkan menjadi 2. Sebagian para pelaku dosa besar
Ketika saya mengatakan pelaku dosa besar, artinya apa? Dia mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa besar. Mati belum bertobat, itu artinya. Agar tidak salah paham. Karena apa? Jika seseorang itu dulunya pelaku dosa besar, tetapi kemudian dia sudah bertaubat dan mati dalam keadaan setelah bertaubat, maka dia tidak disebut sebagai ahlul kabair. Dia tidak disebut sebagai pelaku dosa besar. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuninya. Dalam hadis sudah disebutkan, man taba taballah. Barang siapa yang telah bertaubat, maka Allah mengampuninya. Nah, artinya kalau ada seseorang, misalnya latar belakangnya itu berada di dunia hitam, dia penuh kemaksiatan, penuh dosa yang dilakukannya. Yang wajib malah ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan. Tetapi kemudian dia bertaubat dari dosanya itu, kemudian kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkannya semua diqadha, sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya diqadha, puasa Ramadan yang pernah ditinggalkannya diqadha, barang-barang yang diambil dari sesama manusia dia mengambil halalnya, dia betul-betul menyesal karena Allah, telah bertaubat kepada Allah, maka di sini apa? Dia tidak disebut lagi sebagai ahlul kabair, pelaku dosa besar. Maka ketika kita di sini nanti kita mengatakan pelaku dosa besar di akhirat, artinya apa? Mereka yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya sampai dia mati, maka terkelompokkan menjadi dua bagian. Mereka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebagian dari para pelaku dosa besar itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga tanpa azab. Masuk surga tanpa azab, padahal dia pelaku dosa besar. Tetapi di akhirat dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena masuk liman yasha. Dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosa-dosa besarnya. Maka di sini apa? Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka dia tidak akan diazab di neraka. Meskipun dia sebagai pelaku dosa besar, masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagian pelaku dosa besar itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagian pelaku dosa besar itu ada yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan masuk ke dalam neraka dan diazab di dalam neraka. Sebagai apa? Balasan atas dosa yang pernah dilakukannya selama dia di dunia. Nah ini, ada yang seperti itu. Diazab dulu di neraka karena dia telah melakukan dosa-dosa besar dan mati belum bertaubat, sehingga dia mendapatkan balasannya. Tetapi apa? Dia tidak akan selamanya di dalam di dalam neraka. Kenapa? Karena dia muslim, dia mukmin. Beda dengan yang kafir tadi, yang musyrik tadi. Maka tempatnya adalah neraka jahanam selamanya. Tetapi bagi seorang muslim ahlul kabair, kalau dia tidak diampuni dosanya oleh Allah sehingga masuk ke dalam neraka, maka dia tidak selamanya di neraka. Dia akan diazab di sana, tetapi kemudian mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini bagian yang kedua. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berarti di sini dipastikan apa? Dipastikan bahwa ada nanti di akhirat itu orang Islam yang masuk ke dalam neraka. Ada orang Islam pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka. Dipastikan ada. Berdasarkan ayat ini. Karena
Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni sebagian orang mukmin yang Allah kehendaki dari para pelaku dosa besar, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Karena itulah maka kita harus hati-hati termasuk di dalam berdoa. Dalam berdoa kita jangan berdoa misalnya Allahumma ghfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Nah, itu apa? Tidak boleh berdoa seperti itu. Nah, doanya bagaimana? Dia mengatakan Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah li jami'il muslimin, untuk semua orang Islam, jami'a dzunubihim, semua dosanya. Berarti apa? Nggak ada yang masuk neraka. Karena semua minta diampuni untuk semua dosanya. Nah, itu tidak, doa yang seperti itu tidak benar. Tidak benar. Nah, tetapi doanya apa? Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Artinya apa? Ya Allah, artinya dari Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, artinya bukan seluruhnya. Artinya ya Allah, ampunilah. Ampunilah sebagian orang Islam seluruh dosanya, dan ampunilah sebagian umat Islam seluruh dosanya, dan ampunilah sebagian umat Islam sebagian dari dosa mereka, tidak seluruhnya. Karena apa? Karena ada orang mukmin ahlul kabair yang dipastikan akan masuk ke dalam neraka, yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam neraka. Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangi lagi masalah ini. Nah, kita ulangi. Jadi berdasarkan ayat ini, ada orang mukmin pelaku dosa besar. Kita bicara seorang mukmin pelaku dosa besar. Bahwa orang mukmin pelaku dosa besar itu ada dua bagian. Sebagian diampuni dosanya oleh Allah sehingga dia nggak masuk neraka, dia masuk ke dalam surga secara langsung. Yang kedua, ada orang mukmin pelaku dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah karena Allah nggak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia di neraka. Berarti ada sebagian orang mukmin pelaku dosa besar itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka dalam berdoa kita juga jangan berdoanya dengan mengatakan ya Allah ampunilah semua orang Islam semua dosanya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini akan berarti menjadikan semua orang mukmin langsung masuk ke dalam surga, nggak ada yang di neraka. Sementara Nas mengatakan ada sebagian orang mukmin yang berada di neraka karena Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita membaca ayat, membaca doa Rabbighfir li jami'il muslimin misalnya, maka artinya apa? Ya Allah ampunilah semua orang Islam sebagian dosanya. Atau kita mengatakan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, artinya adalah ya Allah ampunilah semua orang Islam sebagian dosanya, atau ya Allah ampunilah sebagian orang Islam seluruh dosanya. Jadi sebagian semoga diampuni seluruh dosanya, sebagian semoga diampuni sebagian dosanya, tidak seluruhnya. Karena apa? Karena harus ada menurut Al-Quran bahwa ada sebagian orang mukmin pelaku dosa besar yang dia di neraka, diazab karena dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Nah, tetapi mereka apa? Tidak akan abadi di dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, bahwa para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Kenapa? Buktinya Allah mengampuninya jika Allah berkehendak. Karena jika kafir, pelaku dosa besar itu kafir, maka Allah tidak akan mengampuninya. Tetapi di sini dikatakan apa?
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berarti apa? Pelaku dosa besar, pelaku pembunuh, seorang pembunuh, seorang penzina, seorang pemabuk, seorang penjudi dan sebagainya, melakukan dosa di bawah kekufuran, dikatakan apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dimungkinkan untuk diampuni oleh Allah, artinya apa? Artinya pelakunya tidak kafir. Dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil mengambil kesimpulan tentang akidah bahwa pelaku dosa besar itu hukumnya tidak kafir. Pelaku dosa besar hukumnya tidak kafir selama dia tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau seseorang mengatakan, meyakini bahwa mencuri itu adalah halal, berzina itu adalah halal, maka di sini tidak diragukan dia telah keluar dari Islam. Tetapi jika seseorang itu dia melakukan dosa-dosa itu dengan tetap meyakini bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah haram, maka dia hukumnya orang fasik dia, tetapi dia tidak kafir. Dia ahlul kabair, tetapi dia bukan orang yang kafir, tidak jatuh ke dalam kekufuran. Ini berbeda dengan Mu'tazilah dan Khawarij, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Orang Khawarij, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir. Orang yang nggak sholat 5 waktu kafir menurut mereka. Memang ada hadis yang menunjukkan seolah-olah zahirnya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tetapi maksudnya kita harus memahaminya berdasarkan penjelasan para ulama. Artinya adalah bahwa meninggalkan sholat itu dosanya menyerupai kekufuran saking besarnya. Sudah dekat sekali dengan kekufuran, sehingga disebut dengan istilah kufrun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi waspada terhadap akidah Khawarij yang mereka suka mengkafirkan mereka yang sedikit saja melakukan dosa besar, padahal mereka juga melakukan dosa besar. Kalau dikatakan bahwa setiap pelaku dosa besar itu kafir, siapa yang muslim? Pertanyaannya, siapa yang muslim? Siapa di antara kita selain para nabi, para wali tertentu yang khusus, yang yang tidak melakukan dosa besar? Karena dosa besar sangat banyak. Riya adalah dosa besar. Bagaimana? Apakah kita sudah bisa menghindari dari riya ini? Kibar adalah bagian dari dosa besar, dan seterusnya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk bagian ayat yang kedua yang masih menyambung dari penjelasan kita. Tadi kita katakan bahwa kufur itu ada dua. Ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Kufur syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan surat An-Nisa tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dalilnya. Nah, sekarang ada yang kemudian bertanya, bagaimana dengan kufur yang ghairu syirik? Apakah juga tidak diampuni dosanya oleh Allah, dan mana dalilnya? Yang kita bahas pada Quran surat Muhammad ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur.
Di sini kufur saja, tidak ada disebut sebagai kufur syirik atau ghairu syirik. Wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam. Tsumma matu, kemudian mereka mati, orang-orang kafir ini mati. Wahum kuffarun, mati dalam keadaan sebagai orang-orang kafir. Fala yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mati dalam keadaan kufur, baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik, maka apa? Fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kalau dalam surat yang An-Nisa tadi, secara khusus yang dikaji adalah dosa syirik, kufur syirik. Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Yang sekarang Allah menyebutkan dosa kufur secara umum, baik kufur syirik maupun kufur yang bukan syirik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya bagi orang yang mati dalam keadaan tersebut. Di sini lebih jelas dikatakan wahum tsumma matu, kemudian mereka mati, wahum kuffarun, dalam keadaan mereka sebagai orang-orang kafir, mati dalam keadaan kafir. Maka apa? Fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Nah, ayat ini selaras dengan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Nah, ada banyak ayat yang menjelaskan ini, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 168. Itu disebutkan innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Innalladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, benar-benar Allah itu tidak akan mengampuni mereka. Jadi lam yakunillahu liyaghfira lahum, benar-benar Allah itu tidak akan mengampuni mereka. Ini sudah sudah jelas dan sama dengan ayat yang tadi kita jelaskan. Nah, untuk tidak mendapatkan ampunan Allah, ini tidak disyaratkan dia harus wasaddu an sabilillah. Karena sebagian ada yang beranggapan karena ada ayat wasaddu an sabilillah. Saddu an sabilillah adalah orang-orang kafir yang mereka bukan hanya kafir untuk dirinya sendiri, tetapi mereka juga menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka mencegah, melarang orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia tidak masuk Islam, kemudian menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Orang kafir, baik dia kafir untuk dirinya sendiri, artinya dia tidak menghalangi orang lain untuk masuk Islam, atau dia menghalangi orang lain untuk masuk Islam, sama-sama fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka jika dia mati dalam keadaan kafir. Nah, kalau matinya tidak dalam keadaan kafir, artinya dia sudah masuk kembali ke dalam agama Islam dan mati Muslim, maka bukan pembahasan kita. Pembahasan kita, orang kafir yang tidak diampuni dosanya oleh Allah adalah apabila dia mati dalam keadaan kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk orang kafir, baik itu kafir musyrik atau kafir ghairu musyrik, untuk kembali kepada agama Islam, itu tata caranya hanya satu. Pintunya hanya satu. Babul Islam, pintunya itu hanya satu saja. Apa itu? Yaitu an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya ini pintunya. Nggak ada pintu selain ini. Nggak ada pintu untuk masuk ke dalam agama Islam selain dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan istighfar. Misalnya mengatakan astaghfirullah. Ini tidak cukup. Ini perlu dipahami. Kenapa? Karena banyak orang yang paham kalau seseorang itu memang kafir asli, dia non-muslim, pengen masuk ke dalam agama Islam, maka caranya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu banyak yang paham seperti itu. Tetapi mereka tidak paham bahwa orang Islam jika dia melakukan kekufuran, apakah keyakinan atau ucapan atau perbuatan, maka dia telah keluar dari Islam. Jika dia mau kembali kepada Islam, juga sama yang harus dia baca, yaitu 2 kalimat syahadat. Sebagian nggak paham, sebagian hanya mengatakan ya udah kita istighfar, astagfirullah. Dia mengatakan begitu. Kenapa tadi saya mencaci maki Allah? Astagfirullah, astagfirullah. Dia mengatakan seperti itu. Astagfirullah, kenapa tadi saya lakukan itu? Dia membaca istighfar. Dikatakan apa? Itu nggak cukup. Membaca istighfar nggak cukup. Jika dosa yang dilakukan oleh seseorang itu berupa kekufuran, maka membaca istighfar itu tidak cukup. Yang dia baca apa? 2 kalimat syahadat, bukan istighfar. Bedakan antara dosa kufur dengan dosa di bawah kufur. Kalau dosa di bawah kufur, dia bisa membaca astagfirullah. Tetapi astagfirullah bukan rukun taubat. Rukun taubat adalah menyesal, itu yang paling pokok. Sementara mengucapkan istighfar itu sunnah, tidak wajib dalam bertaubat. Tetapi kalau seseorang mengatakan astagfirullah, astagfirullah untuk dosa di bawah syirik, di bawah kufur, maka itu akan bermanfaat. Tetapi jika istighfar itu dibaca oleh orang yang jatuh kepada dosa kufur atau syirik, maka istighfar tidak akan berfaedah kepada dia, justru itu akan menambah dosa bagi dia. Kenapa kok bisa dikatakan menambah dosa? Dia baca istighfar malah menambah dosa. Semakin banyak dibaca, semakin banyak dosanya. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia telah menentang nas Al-Quran. Bukankah tadi dikatakan dalam Al-Quran apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sementara dia musyrik, kemudian ya Allah ighfirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah, padahal dia sudah musyrik. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dia malah minta ampun. Allah sudah mengkhabarkan seperti itu, kemudian dia malah menentangnya dengan meminta ampun kepada Allah. Seharusnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu baru astaghfirullah. Maka akan bermanfaat istighfarnya setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Dia baru kemudian beristighfar sebanyak-banyaknya agar Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa dia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masalah ini, kita juga harus berhati-hati. Jika ada seseorang itu mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka jangan kita mendoakan orang tersebut dengan doa ampunan, dengan doa rahmah. Itu nggak boleh. Kita misalnya mengetahui si fulan itu mati dalam keadaan meyakini akidah yang kufur, akidah yang kufur, akidah tasbih misalnya. Kita tahu si fulan itu orang
yang meyakini keyakinan tajsim, tasbih, keyakinan yang kufur. Kita tahu itu, dan kita belum pernah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali kepada Islam. Maka kita jangan mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jangan kita bacakan doa Allahumma ghfir lahu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Karena Al-Quran sudah mengatakan innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah, kemudian apa? Tsumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Allah enggak mengampuni dia. Kenapa kita mengatakan Allahumma ghfir lahu? Sementara Allah sudah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah tidak mengampuni orang itu. Nah, maka kita tidak mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita juga tidak menyebut orang yang bukan muslim, kita katakan misalnya almarhum. Almarhum artinya orang yang dirahmati. Sementara orang yang mati dalam keadaan kufur itu sama sekali tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada aturan-aturannya agar apa yang kita sampaikan itu tidak tidak menyalahi syariat Islam, tidak menyalahi dari ketentuan hukum Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir pertemuan kita tentang masalah kekufuran, karena insya Allah besok kita akan membahas permasalahan yang lainnya. Patut kita waspadai bahwa yang patut kita waspadai adalah pintu-pintu kekufuran, bahwa ada pintu-pintu yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Ini harus diwaspadai, yaitu ada 3 pintu dari kekufuran ini. Yang pertama adalah tasbih. Tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua adalah takdzib, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah ta'til, yaitu apa? Ta'til yaitu menafikan Allah atau menafikan sifat-sifat Allah. Nah, 3 pintu dari kekufuran ini harus diwaspadai. Yang pertama adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Banyak sekali orang yang jatuh pada pintu ini, pintu kekufuran yang ini. Nah, seperti orang-orang Wahabi, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan mengatakan Allah itu berupa jisim yang memiliki bentuk, memiliki ukuran, bertempat di atas aras, sebagian mengatakan bertempat di langit. Maka dengan ucapan, dengan keyakinan seperti ini, mereka telah jatuh pada pintu kekufuran yang pertama, yaitu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah takdzib. Takdzib itu artinya mendustakan Allah dan Rasulnya. Seperti orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, yang keharamannya itu apa? Mujma' alaih, ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu itu halal tetapi diharamkannya. Misalnya menikah itu haram, dia bilang menikah itu halal, dia bilang haram. Jual beli itu halal, dia bilang haram. Atau sebaliknya, sesuatu yang sudah jelas keharamannya, zahir mujma' alaih, ma'lum minad din bid-darurah, semua orang Islam tahu tentang keharamannya. Seperti misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti mencuri, seperti berzina, tahu itu haram, tetapi kemudian ada seseorang meyakini itu halal. Itu namanya apa? Takdzib, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Dia menganggap bahwa Allah dan Rasulnya telah berdusta, telah berbohong, karena telah menghalalkan sesuatu yang menurut dia haram atau mengharamkan sesuatu yang menurut dia itu halal. Nah, ini namanya apa?
pintu kufur namanya takdzib. Harus kita hindari. Kita harus mengatakan yang haram adalah haram, yang halal adalah halal. Yang haram itu haram meskipun kita belum bisa meninggalkannya karena masih kalah dengan hawa nafsu, maka katakan yang haram adalah haram. Jangan karena seseorang melakukannya kemudian dia merubah hukum Allah yang bisa menyeret seseorang pada kufur takdzib, mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah ta'til. Ta'til ini yang terberat. Ta'til seperti orang-orang yang menafikan Allah, ateis. Dia mengatakan Allah itu nggak ada. Allah itu nggak ada. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Nggak ada yang menciptakannya. Ini namanya apa? Kufur ta'til. Nah, ini kekufuran yang paling berat. Nah, atau menafikan sifat-sifat Allah seperti orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah itu nggak punya sifat. Padahal kemarin sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang penafsiran surat Al-Ikhlas. Di sana sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Hanya saja sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.